Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Klaten. Selamat berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang lalu Pak Guru sudah membacakan Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 beserta artinya. Sekaligus saya bacakan juga arti kosakata dari ayat tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan kandungan Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Kalian nanti bisa mengulang-ulangnya video pembelajaran ini hingga kalian paham betul, atau membaca sendiri buku LKS yang tertera kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Nah, anak-anak, pada tayangan ini Pak Guru akan membacakan kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Kalian simak baik-baik. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Pada ayat 1 sampai dengan 6 surat ini, Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, yang berarti celakalah. Ini merupakan isyarat bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran, mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi. Ini perilaku yang curang yang sering kita jumpai di dalam proses jual beli, terutama yang melibatkan timbangan atau barang yang dijual belikan itu dengan cara ditimbang. Nah, merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Yang diperbuat mereka, apa yang diperbuat adalah mengurangi takaran atau timbangan. Nah, meskipun sedikit, tetapi kalau perbuatan itu diulang-ulang, itu merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ya, kemudian juga bisa dilakukan dengan memainkan ukuran atau harga, sehingga membuat orang yang berjual beli itu menjadi kecewa terhadap apa yang dijual belikan. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, maka hal ini merupakan termasuk memakan harta dan hak orang lain, ya, dengan korupsi, atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari, anak-anakku semuanya, ya, kalian bekerja, ya, maka dengan upah yang kalian dapat itu harus sungguh-sungguh di dalam bekerja. Jangan sampai mengecewakan terhadap orang yang mempekerjakan kalian. Nah, anak-anak, pada ayat 7 sampai dengan 17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Nah, Sijjin sini berarti kumpulan buku-buku para setan atau orang-orang kafir.
Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan disalahnya. Jadi sifat-sifat sijin ya, itu ada 3 anak-anak ya. Yang pertama mu'tad. Apa artinya mu'tad? Mu'tad itu artinya orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian sifat mereka juga asim. Asim itu bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan sifat mereka yang lain yang ketiga adalah jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sifat-sifat sijin, ya. Sifat-sifat orang-orang ya, yang terdapat di dalam daftar keburukan dan disimpan di dalam buku khusus yang bernama sijin. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Walaupun Allah sendiri yang memberikan ya, informasi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan ya baik dan yang buruk. Mereka nggak mempercayainya, nggak mau menerima kebenaran dan kebaikan yang diberikan Allah. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilempar ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nah, anak-anak, sekelumit penjelasan ya, kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 ini ya, kalian ulang-ulang, kalian baca di dalam buku kalian ya. Kemudian juga kalian bertadarus ya. Kalian baca surat dan arti ayatnya ya. Berkali-kali kamu pahami artinya, kemudian juga kamu baca isi kandungannya. Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 17. Nah, mudah-mudahan besok ketika kalian mendapat soal penilaian tengah semester, ya, insya Allah bisa mengerjakannya apabila kalian bersungguh-sungguh di dalam belajar ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.